Siap? Sambil nunggu persiapan Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul mannan wa asyhadu anna sayyidina maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu dzawil 'ulumi wal 'irfan. Amma ba'du faqad qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Kami turunkan Al-Qur'an sebagiannya sebagai obat sekaligus rahmat bagi yang beriman, yang percaya. Tidaklah bertambah kepada orang yang zalim kecuali kerugian. Qala sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana 'allama. Yang terbaik di antara kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Faqala aidan, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaum. Wahai sekalian orang beriman, janganlah kalian menghina satu sama lain. Satu kaum menghina satu sama lain, menghina kaum yang lain. Asa ayyakunu khairam minhum, atau merendahkan kaum yang lain. Bisa jadi yang kalian hina itu lebih baik daripada yang menghina. Wala nisa'um min nisa', jangan pula seorang perempuan menghina perempuan yang lain. Asa ayyakunna khairam minhun, bisa jadi yang dihina itu lebih baik daripada yang menghina. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Jangan caci maki diri kalian sendiri dengan cara mencaci maki orang lain. Jangan lecehkan diri kalian sendiri dengan cara melecehkan orang lain. Wala tanabazu bil alqab, jangan panggil, jangan sebut teman kalian, saudara kalian dengan laqab, julukan-julukan yang jelek. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Alangkah seburuk-buruknya fasik adalah setelah iman. Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Orang-orang yang tidak mau bertaubat, merekalah orang-orang yang zalim. Kama qala Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim dzalikum asyahidin asyakirin walhamdulillahirabbil alamin. Rahimakumullah, alhamdulillah pagi hari ini di pekan pertama bulan terakhir Desember 2022 kita ketemu kembali melanjutkan pelajaran kita. Judulnya adalah 37 masalah populer, karyanya Ustaz Abdus Somad, yang hari ini kita berada di bagian paling awal, yakni tentang ikhtilaf dan mazhab. Kita sudah melalui, sudah lewati, sudah pakai kurang kencang. Ya, tentang ikhtilaf dan mazhab ini sudah kita lewati beberapa kali pertemuan. Dengan prolognya sudah 3 kali pertemuan. Hari ini yang keempat. Baik. Siap. Oke. Iya. Nah. Baik, Bapak rahimakumullah, hari ini kita akan tuntaskan bagian pertama ini tentang ikhtilaf dan mazhab dengan menyebut contoh demi contohnya. Udah kelihatan sekarang? Oke, jelas ya. Baik. Hari ini kita akan pelajari yang mana lagi? Naon teteh? Goyang-goyang ya Pak ya, kena angin ya. Talinya iya. Oke, dikit deh. Baik. Bapak, kita pelajari sudah tentang satu, apa itu mazhab. Yang kedua, apa itu ikhtilaf. Mazhab dari kata zahaba artinya pergi. Mazhab artinya adalah pergi membawa pikirannya, pendapatnya begitu. Lalu kemudian mazhab ternyata tidak dibentuk dari awal, tidak didesain oleh seseorang, tidak. Itu mengalir begitu saja. Para imam, Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Ahmad bin Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad Hanbal secara berurutan masing-masing punya pendapat, kemudian diikuti oleh para muridnya, lalu menjadi mazhab. Bukan dengan kesengajaan memecah belah umat, tidak. Itu adalah pilihan-pilihan alternatif pemikiran. Yang Bapak cocok dengan satu di antaranya, silahkan mengikutinya. Baik, itu mazhab. Yang kedua adalah tentang ikhtilaf dan khilaf.
Ikhtilaf itu perbedaan dengan dalil, khilaf itu perbedaan tanpa dalil. Sampai kemudian khilaf baku hantam. Itu khilaf. Ikhtilaf perbedaan dengan dalil itu dimungkinkan dalam agama. Sebab apa? Sebab dari zaman Nabi Muhammad SAW, sahabat tabi'in semuanya ada. Di zaman Nabi para sahabat bisa berbeda pendapat tentang satu hal dan dua-duanya dibenarkan oleh Nabi SAW. Contohnya misalnya ketika ada perintah Nabi jangan sholat asar kecuali kudu sampai dengan Bani Quraidah. Sampai dengan Bani Quraidah baru kita sholat asar di sana. Bani Quraidah itu adalah kaum Yahudi yang diserang oleh Nabi setelah perang Ahzab. Karena mereka berkomplot dengan kafir Quraisy untuk memusuhi Islam dari dalam. Ini adalah pengkhianatan negara. Kalau bahasa kitab subversif dulu ya. Bani Quraidah berkomplot dengan Makkah untuk menghancurkan negeri Madinah. Nah, kemudian setelah perang Khandaq, perang Ahzab, Nabi menyerang Bani Quraidah. Kata Nabi, bergegaslah kalian, jangan sampai sholat asar sebelum sampai Bani Quraidah. Lalu difahami oleh dua orang sahabat berbeda. Yang pertama memahaminya sesuai dengan bunyinya. Jangan sholat asar kecuali sudah sampai Bani Quraidah. Telat. Maghrib masih belum sampai Bani Quraidah, tetap mereka tidak mau sholat asar. Karena petunjuk nabinya adalah sholat asarnya sampai Bani Quraidah. Memahami secara tekstual, kemudian mereka baru sholat setelah sampai Bani Quraidah padahal waktunya sudah habis. Tapi sahabat yang lain memahaminya berbeda, kontekstual. Mereka memahami, Nabi suruh kita bergegas, mempercepat langkah, sehingga kemudian sebelum maghrib sudah sampai Bani Quraidah, sehingga kemudian masih sempat sholat asar. Ternyata dua-duanya dihadapkan kepada baginda Nabi, Nabi angkat tangan jempol dua-duanya, begitu, keren. Kalian semua benar, dua-duanya kalian benar. Tidak ada yang disalahkan oleh Nabi. Sebentar. Ya ada adul arad. Apa Pak? Pakai bahasa Arab berikutnya. Okay. What is it? Power mana power? Ya Allah. Jadi repot sendiri tuh. Bukan. Power option mana Pak? Ada? Aduh, nggak ada. Nggak sempat. Udah ntar lagi deh. Oke. Baik. Sampai mana tadi? Sampai Bani Quraidah ya. Jadi yang memahami yang kedua adalah memahami dengan cara kontekstual. Jangan sholat asar kecuali sudah sampai Bani Quraidah. Berarti Nabi memerintahkan kita untuk mempergegas langkah, mempercepat langkah sehingga kemudian sebelum maghrib sudah sampai Bani Quraidah dan bisa sholat asar di sana. Baik, Bapak rahimakumullah, dua-duanya dibenarkan kepada Nabi. Kamu yang sholat di Bani Quraidah meskipun terlambat sholat asarnya bagus, karena kamu sudah mengikuti apa yang aku ucapkan secara tekstual, secara harfiah. Kamu yang sholat asar sebelum sampai Bani Quraidah bagus, berarti kamu ngerti apa yang saya maksudkan. Jadi dua-duanya dibenarkan oleh Nabi SAW. Berikutnya yang kedua, Nabi memang mengajarkan cara yang berbeda. Sering saya sampaikan, contohnya adalah doa iftitah. Nabi mengajarkan bukan 1-2 model, tapi 12 macam. 12 model yang 12-nya boleh kita amalkan. Allahumma ba'id baini wa baina khotoya, ya boleh. Allah akbar kabir, alhamdulillah katsira, subhanallah berkata boleh, silakan. Karena masing-masing ada dalilnya masing-masing. Dari zaman Nabi para sahabat sudah berbeda dengan amaliyahnya maupun juga dalam memahami hadisnya. Maka di zaman setelah sahabat wajar kalau kemudian perbedaan itu selalu ada. Jadi perbedaan itu sesuatu yang niscaya. Kalau kita hubungkan dengan Al-Qur'an, walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Andai Allah menghendaki, Allah bisa menciptakan kita manusia ini satu umat yang satu. Satu pemikiran, satu gagasan, satu warna kulit, satu sama seperti umamun mislukum, yakni siapa itu an-nahl dan an-naml, lebah maupun semut begitu. Kalau memang Allah menghendaki, tapi Allah menggunakan kata lau. Lau itu never ever, tidak pernah akan terjadi.
Pengandaian yang tidak akan terjadi Allah menggunakan kata lau. Baik, kalau begitu maka kita mesti siap legowo lapang dada menerima perbedaan, sebab zaman Nabi saja perbedaan itu sudah ada. Apalagi level sahabat, apalagi level tabi'in. Yang hari ini kita sampai hancaknya adalah sampai dengan perbedaan di tengah para ulama khalaf, para ulama Isri, Kiwari zaman modern. Kalau zaman salaf namanya yang lalu, 3 generasi pertama, khalaf generasi berikutnya, generasi terakhir. Ulama salafnya sudah kita kupas satu persatu. Imam Abu Hanifah beda dengan Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas beda dengan Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i beda sama Imam Ahmad bin Hanbal. Sering kita kupas adalah tentang batalnya wudu. Imam Abu Hanifah beda dengan Imam Asy-Syafi'i. Atau Imam Abu Hanifah tidak batal bersentuhan tangan, sebab ayatnya maksudnya adalah la yamassuhu aula mastumun nisa, itu bukan bersentuhan fisik tapi maksudnya adalah hubungan suami istri. Sementara Imam Asy-Syafi'i menyatakan batal sentuhan tangan, sebab kata Al-Qur'an itu tidak mungkin Al-Qur'an menggunakan kata yang halus untuk mengungkapkan sesuatu. Baik, itu pendapat tentang perbedaan tangan. Berikutnya kemudian tentang hal yang lainnya. Imam Malik bin Anas beda dengan Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i juga beda dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi belajar dari para ulama terdahulu Imam mazhab ini, ternyata mereka meskipun berbeda tetap menghargai, menghormati pendapat masing-masing, pendapat gurunya masing-masing. Karena Imam Abu Hanifah adalah gurunya Imam Malik bin Anas, Imam Malik bin Anas gurunya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Masing-masing menghargai perbedaan, sampai-sampai dengan masing-masing memuji satu sama lain. Imam Malik bin Anas saling memuji dengan Imam Abu Hanifah. Imam Ahmad bin Hanbal memuji-muji Imam Syafi'i, demikian halnya sebaliknya. Ini pelajaran yang kita sudah pelajari, sudah kita dapatkan kemarin. Nah, hari ini kita ingin belajar bagaimana perbedaan pendapat itu terjadi di kalangan ulama khalaf, ulama modern. Spesifik yang diungkap oleh Ustaz Abdul Somad di sini adalah perbedaan di kalangan ulama sama-sama ulama salafi sekalipun. Bukan antara ulama salafi dengan ulama Ahlussunnah wal Jamaah, tapi di antara mereka yang dikupas, yang diungkap ada 3 tokoh utama. Satu adalah Abdul Aziz bin Baz, yang kedua Syekh Al-Albani, yang ketiga adalah Syekh Utsaimin. Ini 3-3-nya tokoh salafi Arab Saudi sampai hari ini. 3-3-nya menjadi rujukan utama dari salafi Arab Saudi sampai hari ini. Bapak Ibu rahimakumullah, tentu bukan dengan tanpa tujuan Ustaz Abdul Somad mengungkapkan perbedaan di kalangan mereka itu sebagai contoh betapa mereka yang sering mengalahkan orang lain juga saling menyalahkan di antara sesama mereka sendiri, satu. Yang kedua, ternyata antar mereka tidak membid'ahkan. Padahal mereka menyalahkan satu sama lain di kubunya sendiri, apalagi di kubu yang lain. Baik, contoh yang sudah kita ungkap kemarin adalah 2. Satu tentang turun ke arah sujud dari i'tidal. Setelah i'tidal, sami'allahu liman hamidah, sujudnya mana duluan? Apa tangan duluan atau kaki dengkul duluan? Kata Bin Baz, lutut duluan. Oke. Kata Al-Albani, tangan duluan. Kemarin kita sudah praktekkan, memang ternyata dua-duanya manfaat ini. Dalam kondisi normal barangkali iya lutut duluan, pantas pas sesuai. Yang penting tidak jidat duluan ya. Nggak ada ya. Dengkul benar, seperti yang dicontohkan Ibn Baz gitu. Yang kedua, Al-Albani juga bisa jadi tepat dalam konteks tertentu. Ketika Bapak punya masalah dengan dengkul, sudah pengapuran, osteoporosis gitu kan. Nah, penyangganya tangan duluan. Dua-duanya manfaat ternyata ya. Nah, ini dua-duanya ternyata bersandar pada hadis yang sama. Sumber hadisnya sama, tapi cara meresponnya berbeda. Nabi katakan, kalian jangan turun sujud seperti unta. Unta itu mana duluan, Pak? Kaki depan duluan, baru kemudian deprok belakang. Cuma sayangnya hadis ini di belakang keterangannya terbalik.
Ya kan judulnya awalnya kan hadis paling depannya jangan sujud seperti unta. Tapi keterangan di belakangnya dahulukan kaki tangan dulu gitu sebelum dengkul. Ini enggak sinkron. Kemudian Abdul Aziz bin Baz juga Syekh Utsaimin kemudian meluruskan hadis ini menjadi kunci adalah jangan seperti unta. Kalau begitu dengkullah duluan. Oke, adapun akhir hadis ini mudharib. Apa mudharib itu? Tertukar. Bukan suruh tangan duluan tapi dengkul duluan. Cuma hadis ini bunyinya kebalik, ketukar gitu. Bin Baz memahami apa adanya. Kata hadisnya dengkul tangan duluan, ya udah tangan duluan. Enggak usah ditafsiri lain. Ini antara mereka berbeda. Syekh Abdul bin Aziz bin Baz dengan Syekh Utsaimin dalam konteks turun sujud sama pendapatnya, dengkul duluan, sementara bin Baz tangan duluan. Oke, kita dapat hikmahnya, dua-duanya bisa kita gunakan. Mau dengkul duluan oke, mau tangan duluan boleh, tergantung lihat konteks-konteksnya. Baik, ini yang pertama. Yang kedua yang sudah kita pelajari berikutnya adalah tentang takbir di ketika tilawah, ketika sujud tilawah. Ada beberapa ayat dalam Al-Qur'an yang mengajarkan kepada kita untuk sujud tilawah. Sujud ketika membaca fasjud waqtarib misalnya ya. Yang paling akhir paling ujung adalah sujud dalam Surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi kalla innal insana layatgha. Nanti ujungnya wasjud waqtarib. Sujudlah dan mendekatlah. Allahu Akbar. Langsung sujud, enggak ruku. Lalu setelah sujud kembali naik berdiri lagi. Allahu Akbar. Lalu langsung ruku. Karena tadi akhir ayat kan itu. Orang yang enggak paham, wah ini agama baru. Ya kan, sholatnya aneh gitu, sujudnya 3 kali berarti kan dalam satu rakaat ya, gara-gara ada bacaan. Itu namanya sujud tilawah. Oke, baik, diajarkan oleh Nabi di sujud tilawah itu dilakukan di dalam sholat maupun di luar sholat. Yang lain sujud tilawah ada di antaranya ada di sholat surat tentang haji. Gimana Pak tentang haji itu? Ya, ketika ada sujud tilawah yang pasti kita diajarkan untuk disunahkan untuk, bukan harus ya Pak ya, bukan wajib gitu, disunahkan untuk sujud. Nah, karena mengikuti perintah Al-Qur'an tentang sujud tadi. Baik. Nah, yang jadi pertanyaan adalah gerakan sholat untuk sujud dan bangun dari sujud itu pakai takbir atau tidak? Pakai Allahu Akbar atau cukup langsung grusul sujud aja gitu. Bangun juga bangun aja. Lalu kemudian takbirnya, komando takbirnya adalah gerakan sholatnya. Kata Syekh Abdul Aziz bin Baz, persis juga sama dengan Syekh Utsaimin. Dua-duanya berpendapat bahwa al-intiqal min hal ila hal, dari satu kondisi ke kondisi yang lain dalam sholat itu wajib takbir. Karena takbir itu menandakan pergerakan, perubahan gerakan, perubahan posisi dalam sholat. Karenanya itu maka ketika dalam sholat maka sujud tilawah sekalipun pakai komando takbir, gitu ya. Wasjud atau fasjud? Gimana sih ujungnya? Waqtarib Allahu Akbar sujud. Oke, menurut Abdul Aziz bin Baz dan Syekh Utsaimin. Al-Albani enggak. Al-Albani bilang zaman Nabi para sahabat sering membaca sujud tilawah. Mereka sujud tilawah yes, tapi tidak ada redaksi hadis yang menyatakan bahwa Nabi pakai takbir. Karena tidak ada takbir ketika sujud tilawah di zaman Nabi dan sahabat, maka kita nggak boleh pakai takbir saat sujud tilawah. Nih. Lagi dan lagi Al-Albani lebih melihatnya tekstualis, melihat hadis tekstualis. Redaksinya bagaimana? Kalau redaksinya nggak ada takbirnya ya selesai udah.
Padahal bisa jadi para sahabat yang meriwayatkan hadis bisa jadi tidak merasa perlu untuk menyebutkan Nabi bertakbir kemudian sujud tilawah. Karena itu takbir dalam pergerakan sholat itu sesuatu yang yang sudah mafhum gitu, Pak. Semua kita paham bahwa setiap gerakan dalam sholat pakai komandonya adalah takbir, gitu kan? Oke, karenanya itu maka mungkin para sahabat penulis perawi hadis nanti di ujungnya adalah penulis hadisnya, para ulama penulis hadisnya tidak merasa perlu menyebutkan bahwa Nabi bertakbir. Tapi bukan berarti nggak pakai takbir, gitu ya. Itulah yang dipahami oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz dan Syekh Utsaimin. Setiap gerakan sholat komandonya adalah takbir. Karena itu maka sujud tilawah juga komandonya adalah takbir. Syekh Utsaimin sedikit berbeda dengan Syekh bin Baz di sini adalah kalau Syekh Utsaimin di luar sholat memang tidak ada takbir. Kalau kita bacanya lagi tadarus gitu ya, kemudian wasjud wa qatarib Allahu akbar, enggak usah pakai Allahu akbar. Kata Syekh Utsaimin, karena di luar sholat. Tapi kalau di dalam sholat wajib pakai takbir. Bin Baz di luar maupun di dalam sholat pakai takbir. Itu Pak, di antara mereka sendiri berbeda. Di antara mereka masing-masing berbeda. Baik, ini 2 poin yang sudah kita lewati. Sekarang kita lanjutkan. Berikutnya adalah tentang sholat sunnah tahiyat masjid. Oh, yang kemarin sampai sini ya Pak ya? Sampai tahiyat masjid. Tahiyat masjid di tempat sholat id. Bagaimana itu? Kata Syekh bin Baz, tidak ada sholat sunat tahiyat masjid. Kali ini bin Baz berbeda dengan Syekh Utsaimin. Kalau tadi di 2 poin pertama bin Baz selalu sama dengan Syekh Utsaimin, yang kali ini beda. Kata bin Baz, tidak ada sholat tahiyat masjid. Kalau Bapak sholat id di lapangan, gak usah pakai sholat tahiyat masjid, karena di situ bukan masjid. Kata Syekh bin Baz. Kata Utsaimin, enggak. Kata Syekh Utsaimin, orang haid gak boleh berada di lapangan tempat sholat id dilakukan. Berarti dalam konteks sholat id, lapangan tersebut menjadi masjid. Karena lapangan tersebut menjadi masjid, maka berlakulah hukum masjid. Orang haid nggak boleh masuk ke dalam, harus di pinggir. Kalau begitu, karena hukumnya adalah hukum masjid, maka ketika kita datang ke sana, sebelum sholat id kita sholat tahiyat masjid. Kata Syekh Utsaimin. Beda tuh Pak. Kali ini Syekh Utsaimin menggunakan logika, bahkan menggunakan qiyas. Apa itu? Menyamakan lapangan dengan masjid. Kan berarti menggunakan qiyas nih. Mana dalilnya? Gak bakal ketemu. Tidak ada hadisnya. Tapi beliau menggunakan kontekstualisasi hadis. Bukan teksnya saja, tapi konteksnya. Kalau bin Baz, hadisnya tidak ada yang menyatakan bahwa kita dianjurkan untuk sholat tahiyat masjid di lapangan. Karena itu kita gak boleh sholat tahiyat masjid di lapangan. Kata bin Baz, yang diajarkan oleh hadis adalah banyak-banyak baca takbir. Apa itu? Takbiran saat id itu Pak ya. Takbir tahmid kan? Tahlil, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu sampai ke tanah lapang enggak usah sholat, tapi ikut takbiran. Gitu, kata bin Baz. Kalau Syekh Utsaimin enggak, itu konteksnya dalam kondisi Idul Fitri, Idul Adha. Lapangan itu berlaku hukum masjid. Karena itu maka orang haid nggak boleh masuk. Karenanya maka kita dianjurkan untuk sholat tahiyat masjid. Sebab saat itu, pada momentum itu, lapangan itu adalah masjid. Ini Syekh Utsaimin kali ini menggunakan logika, bukan hanya teks hadisnya. Ini kasus yang ketiga, bagaimana mereka berbeda. Hari ini kita lanjutkan. Ada beberapa poin berikutnya, ada 4 poin kalau nggak salah. Yang keempat kita lanjutkan. Kasus keempatnya adalah tentang patung, lukisan, foto. Foto sama dengan patung lukisan, kata Abdul Aziz bin Baz. Utsaimin, foto tidak sama dengan patung atau lukisan. Pak, siapa di antara kita yang tidak punya foto keluarga di rumah? Ada? Bapak cek KTP Bapak, ada fotonya nggak? Ada yang nggak ada fotonya? Haram, maaf Pak, nggak usah difoto Pak, bid'ah. Gitu? Ada yang nggak ada fotonya?
Kalau Bapak pakai foto pajang di rumah, foto keluarga, itu berarti ngikut Syekh Utsaimin. Sebaliknya kalau Bapak mengharamkan semua foto apapun itu, apalagi patung di rumah, berarti ikut Bin Baz. Bin Baz lebih tekstualis daripada Syekh Utsaimin dalam dua hal ini. Yang pertama tadi tentang sholat tahiyat masjid ya di tanah lapang gitu. Yang kedua tentang foto atau lukisan. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam la'ana al-musawwirin. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat orang-orang yang melukis. Wa akhbara annahum ashaddun nasi 'adzaban yaumal qiyamah. Kata Bin Baz, mereka adalah orang yang paling berat siksanya di hari kiamat. Para pelukis itu adalah orang yang paling berat siksanya di hari kiamat. Wa la ya'ummu at-taswir asy-syamsi wa at-taswir alladzi lahu dhill. Ini berarti termasuk di dalamnya mencakup taswir. Apa itu taswir? Foto. Kalau kita bukan hanya foto, video, upload malahan di YouTube. Nih, berarti foto yang bergambar yang enggak pakai tiga dimensi, ada bayangannya ataupun tidak ada bayangannya, termasuk di dalamnya. Wa man faraqa falaisa indahu dalilun ala tafarruqah, ala tafriqah. Siapa yang berbeda pendapatnya tentang ini, kata Bin Baz, mereka tidak punya dalil. Yang ada dalilnya adalah Nabi melaknat orang yang melukis dan menyatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang akan mendapatkan azab paling berat di hari kiamat. Ini kata Abdul Aziz bin Baz. Karena itu maka kita haram foto lalu dipajang di rumah. Bahkan nanti termasuk di dalamnya nanti adalah malaikat rahmah tidak akan masuk ke dalam rumah-rumah orang yang ada gambarnya, ada surahnya. Malaikat rahmat, itu hadisnya benar Pak. Malaikat rahmat tidak akan masuk kepada rumah yang ada gambarnya, ada patungnya, ada gogognya. Oke. Catat malaikat rahmat yang tidak akan masuk ke rumah itu. Kalau malaikat maut, masuk nggak ada urusan. Waduh, kalau begitu udah, kalau malaikat nggak boleh masuk, pajang aja gambar biar malaikat maut nggak masuk, biar nggak mati. Paling gedek bisa jadi. Malaikat rahmat yang nggak masuk, malaikat maut masuk, nggak ada. Ini satu di antara hadis yang dijadikan sebagai rujukan oleh Bin Baz tentang keharaman itu. Adapun Syekh Utsaimin pendapatnya berbeda. Syekh Utsaimin menyatakan bahwa foto itu beda dengan lukisan. Amma taswir al-hadis al-an alladhi yasbutu fiha al-insan ala jismin muayyanin fayantubi'a hadha al-jism fil waraqa fahadha fil haqiqah laysa taswiran. Kata Syekh Utsaimin, adapun fotografi seperti yang sekarang terjadi, kemudian dicetak di kertas, itu tidak sama dengan taswir. Taswir itu di anna taswir masdar surah. Kata yang dibendakan dari kata kerja melukis. Taswir itu lukisan. Melukis itu beda dengan foto. Di mana bedanya? Ja'ala syai'a ala surah muayyanah. وهذا الذي أتلقى بهذه الآلة لم يجعله على سورة معينة. السورة المعينة هو بنفسه يخطط العينين والأنف والشفتين وما أشبه ذلك. Yang dimaksud, yang diharamkan itu adalah melukis mata, telinga, hidung gitu. Apa bedanya Pak? Syekh Utsaimin membedakan antara foto dengan melukis. Sebab lukisan itu adalah yang dimaksud, yang diharamkan oleh Nabi adalah menyaingi ciptaan Tuhan. Kita melukis gambar dengan tangan kita, oret-oret gitu. Seakan-akan, kenapa diharamkan? Seakan-akan menyaingi ciptaan Tuhan. Itu yang diharamkan dari taswir. Adapun foto itu beda. Bukan kita oret-oret, bukan. Tapi pakai alat, pakai teknologi. Foto itu, penjelasannya nanti di bagian yang lain. Foto itu seperti Bapak bercermin. Boleh nggak Bapak bercermin?
Yang di cermin itu sama nggak dengan yang tampil zaman penampakan fisik kita? Oh, kalau begitu cermin haram. Karena ada gambar di situ. Ada nggak Pak? Haram nggak kita bercermin? Padahal ada gambar di cermin, ya kan? Gambarnya lebih bagus lagi, orang persis sama dengan kita. Kalau ada jerawatnya kelihatan di situ, ya kan? Kalau apa taswir bisa jadi lebih jelek daripada aslinya, ya kan? Kalau cermin kan sama bagusnya tuh. Oh berarti cermin haram dong. Atau kalau cermin itu bagian dari alat teknologi, air. Bapak berada di pinggir kali atau danau yang jernih airnya. Kemudian Bapak tampilkan wajah ke sana. Ada gambarnya nggak? Haram nggak? Kata Utsaimin, foto itu seperti cermin, seperti air, menampilkan wajah asli kita. Itu bukan buatan kita, bukan. Bukan kita ingin menyayangi Tuhan, bukan. Memang itulah kondisi alamiahnya. Oke, karena itu maka melukis berbeda dengan fotografi. Kalau melukis haram karena itu dianggap menyaingi ciptaan Tuhan, sama dengan Bapak membuat patung seseorang seindah mungkin, sedekat mungkin dengan aslinya, berarti menyaingi ciptaan Tuhan. Dan itu diazab seperti azab kepada orang siapa? Samud. Kaum Samud, kaumnya Nabi siapa? Hud gitu. Karena mereka menyaingi ciptaan Tuhan, membuat patung-patung. Ya kan? Saking cantiknya, saking bagusnya patungnya, mirip banget dengan aslinya, kemudian disembah-sembah gitu. Itu yang diharamkan. Karena itu maka kata Syekh Utsaimin, kalau foto sama dengan cermin dan air jernih tidak haram. Beda sama lukisan. Yang haram adalah lukisan. Clear Pak? Ini dua. Beda ya ternyata Bin Baz dengan, kalau Bin Baz melihatnya pada hasil akhir. Ya fotografi sama aja dengan lukisan. Ini kan menampilkan wajah seseorang. Dia menyaingi ciptaan Tuhan juga gitu. Cara pandangnya berbeda. Untung Bin Baz tidak diusir dari Arab Saudi. Sebab foto rajanya gede-gede. Di mana tempat foto rajanya gede-gede Pak. Bahkan sampai hari ini Bapak berangkat ke sana umroh haji gitu ya. Satu-satunya gambar orang yang boleh tampil itu adalah gambar raja dan siapa? Dan pangeran. Raja dan pangeran itu doang. Nggak ada gambar artis, nggak ada gambar siapapun di sana kecuali raja dan pangerannya. Kalau raja dan pangeran boleh. Apa bedanya coba? Kalau mau saklek pakai Bin Baz sebenarnya ya gambar siapapun haram dong. Kenapa dikecualikan raja boleh? Nggak ada dalilnya juga itu. Nggak ada hadisnya raja boleh tampil wajahnya, nggak ada. Kalau pakai Bin Baz. Kalau Utsaimin enggak, itu bukan lukisan, itu foto. Dahsyatnya Pak, ternyata di kerajaan Saudi yang begitu megah besarnya, di tempat yang paling ngejreng bukan foto tapi juga lukisan. Jadi nggak konsisten, nggak konsekuen dengan pilihan gitu. Ya, tapi Bin Baz difasilitasi, nggak diusir dari Arab Saudi, bahkan menjadi tokoh paling hebat saat ini. Adalah ketua Lajnah Daimah lil Ifta gitu. Kalau bahasa kita MUI bidang fatwa apa tuh? Baik. Ini pendapat ya. Dua-duanya berbeda. Syekh Utsaimin dan Bin Baz yang sebelumnya selalu sama, ternyata beda dalam konteks foto. Kalau kita lebih bijak lagi memahaminya. Yang haram itu kenapa foto dan lukisan dan patung itu diharamkan kalau kita melihatnya bukan dari lukisan dan patungnya itu sendiri, bukan. Lukisan dan patung itu hanya karya media. Kenapa diharamkan oleh Nabi? Sebab ada konteks lebih luas. Zaman sebelum kalian ada banyak kaum yang terjebak menyembah berhala karena mereka membuat patung-patung orang ulama, para tokoh bagus yang soleh-soleh di zaman mereka. Kita tahu sejarahnya bahwa ternyata Lata, Uzza, Hubal, Manat itu dulu adalah patung-patung orang soleh di antara mereka sebelumnya.
turun ke anak-anak, ke cucu-cucu, ke cicit-cicit, ke cocot, terus ke bawah gitu. Akhirnya nenek moyang saya dulu nih orang soleh disembah. Kenapa patung diharamkan? Khawatir nanti dari sesembahan. Itu sebab maka patung diharamkan. Satu. Yang kedua, foto. Foto sampai hari ini ada banyak, Pak. Orang Cina kan kebagian besar tidak punya agama, ateis, ya kan? Mereka menyembah itu sesuatu yang given dalam diri kita manusia, karena kita mengakui ada sesuatu yang di luar nalar, di luar kekuasaan kita. Itu adalah Tuhan. Karena itu maka ketika tidak punya Tuhan, mereka akan mencari Tuhan. Ya kan, Pak? Lalu nenek moyang mereka disembah, ini nenek moyang generasi sekian puluh generasi di bawah kita, di atas kita gitu. Fotonya disembah. Lukisannya disembah. Jadi kenapa lukisan foto disembah? Kenapa patung itu kenapa lukisan itu haram, patung itu haram? Kalau kita melihatnya dalam konteksnya, bukan teksnya. Oh, karena lukisan atau patung itu kemudian disembah oleh umat setelahnya. Sekarang kira-kira masih kontekstual enggak? Aduh. Baterainya. Sekarang nggak ada lagi. Halo? Ada foto keluarga disembah gitu. Atau patung beda. Yes, betul. Di museum, di jalan beda. Di sini di Arab Saudi nggak ada patung, Pak, di jalan-jalan. Kalau di sini ada patung Jenderal Sudirman gitu kan, ada patung Dirgantara kan, manusia-manusia tuh ya. Di sana nggak ada, Pak, patung. Yang ada adalah patungnya sepeda. Nah, jangan-jangan di sepeda disembah juga terus. Harusnya konsisten, apapun bentuknya haram. Karena itu bagian dari taswir dan apa tadi namanya? Patung gitu ya. Ya kan bisa aja kan nanti disembah, bisa aja nanti sepeda juga disembah oleh orang sebelumnya, bisa, orang sebelumnya bisa. Gitu kalau asumsinya begitu ya. Baik, lagi cara pandang kalau kita melihat dalam konteksnya, bukan hanya teksnya gitu tentang patung dan lukisannya, tapi kenapa lukisan itu diharamkan, kenapa patung itu diharamkan untuk dipajang, karena dikhawatirkan nanti akan menjadi sesembahan. Kalau tidak menjadi sesembahan, why not? Itu bagian dari seni keindahan. Ada nggak dasarnya? Ada contohnya. Aisyah itu dinikahi Nabi di usia 6 tahun. Kata Aisyahnya sendiri, Sahih Bukhari. Tapi memang baru diajak Nabi hidup bareng setelah hijrah ke Madinah kurang lebih 3 tahun kemudian, 9 tahun. Halo? Cuma kan masih senang boneka, masih kecil. Jadi Aisyah punya boneka, Pak. Boneka Aisyah kan kayak patung. Kalau bahasa kita kan gitu ya. Halo? Itu dibuang apa enggak sama Nabi? Enggak dibuang. Masa ada orang nyembah boneka? Ya kan? Artinya kalau kita nggak terjebak pada penyembahan kepada berhala gara-gara patung dan lukisan, nggak ada persoalan. Oke, baik, ini kasus yang keempat. Berikutnya kasus yang kelima. Baterainya tiris. Saya siapkan backup sebentar. Baik, sampai di sini ada pertanyaan barangkali? Monggo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau di Indonesia sekarang banyak patung itu bukan merupakan persembahan karena merupakan penghormatan kepada yang bersangkutan. Mungkin patung Jenderal Sudirman, ya, terus patung Dewi Sartika dan lain-lain itu merupakan hanya penghormatan saja. Ya, betul. Dijadikan pengorbanan untuk Tuhan. Jadi hanya penghormatan. Ya, betul, Pak. Karenanya itu maka kita tidak mengharamkan patung-patung itu. Nah, kalau mereka beralasan dulu namanya Lata, Uzza, Hubal, Manat juga sama seperti Sudirman. Orang-orang baik di masa lalu gitu ya, yang karena kebaikannya kemudian diabadikan dalam bentuk patung, tapi belakangan jadi sesembahan. Karena itu maka diharamkan, semua patung haram itu, Pak, ceritanya gitu ya.
Tapi lihat-lihat konteksnya. Kalau kita membacanya secara kontekstual, ya nggak ada orang menyembah Sudirman, ya selesai sudah. Itu bagian dari seni, bagian dari keindahan, penghormatan sekaligus gitu. Ya nggak ada masalah gitu. Dulu ketika mereka ditanya, kenapa kalian membuat patung? Liyuqarribuna zulfa, agar mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Patung-patung ini kenapa disembah? Akhirnya sebab mereka dijadikan sebagai perantara. Saya perantara mengembah kepada Allah dengan perantara orang-orang soleh. Ditampilkan dalam bentuk-bentuk patung itu agar liyuqarribuna zulfa, mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Akhirnya bukan Allahnya yang disembah, akhirnya yang disembah adalah patungnya ini. Gitu. Maaf sama dengan tetangga kita sebelah. Ya, halo? Nasrani misalnya kan, mereka bikin patung Yesus, ya kan? Mereka katakan kami tidak menyembah Yesus, tidak gitu. Menyembah Tuhan. Gitu ya. Tapi sebagian sudah menyatakan Trinitas gitu, Yesus bagian dari Tuhan, karenanya wajar disembah gitu. Tapi bukan patungnya, Yesusnya gitu. Dengan segala asumsi pada akhirnya ujung-ujungnya adalah menyembah berhala. Yang terlihat dari luar, oh mereka sedang menyembah berhalanya, menyembah. Bapak, kalau kita memahami konteksnya, berhala itu tidak harus fisik. Berhala itu tidak harus fisik. Tidak harus gambar, tidak harus patung, bukan. Bapak mati-matian menyembah pangkat, jabatan, kedudukan, uang, kekayaan, istri, anak, itu bagian dari patung-patung Bapak. There is no different at all. Cuma yang satu kelihatan fisiknya, yang satu enggak gitu kan. Ya kan? Bapak mati-matian, segala cara pokoknya yang penting dapat jabatan ini, mau nyogok kek, mau bahkan kalau udah nggak mempan sogok, Pak, sampai ke kawi. Demi untuk merebutkan jabatan, betul? Iya, apotek. Iya kan? Berarti sama dengan menyembah jabatan dia kan? Itu berhalanya bagi dia adalah jabatan itu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat konteksnya, patung berhala itu tidak harus fisiknya, tidak. Tapi sikap batin kita terhadap sesuatu. Gitu. Baik, Bapak rahmatullah. Kalau foto nggak apa-apa ya? Nah, itu Bapak ikut Islaimin berarti. Kalau foto itu nggak boleh dibawa, itu nggak bisa pegang uang. Nggak bisa pakai KTP, duit nggak ada KTP. Iya, haram itu duit mah. ada Bung Karno, Bung Hatta di situ. Kalau gitu Bapak kasih saya aja deh yang buat Bung Karno, Bung Hatta. Haram tuh ada gambar orangnya soalnya. Oke, Mbak, silakan. Kalau lukisan itu lukisan yang dilarang yang makhluk hidup ya. Oke. Yes, betul. Kasih. Betul, ada batasan memang. Di situ ada batasan. Yang diharamkan itu adalah makhluk hidup dan seutuhnya, satu utuh badan. Itu sebab Arab Saudi tidak mengharamkan patung sepeda. Karena dia bukan makhluk hidup seperti manusia gitu. Satu, yang kedua ada juga yang bilang, kalau begitu kalau dikhawatirkan, ada hadisnya kan yang menyatakan nanti hidup minta nyawa gitu kan. Kalau begitu kalau mau gambar seorang gitu ya, jangan utuh satu badan, kepalanya aja atau setengah badan, kan nggak bakal hidup. Itu ngakal-ngakalin, pakai logika juga sebenarnya. Kan pakai logika juga sebenarnya kan. Bedanya tekstual dengan yang kontekstual. Itu dia, Pak. Jadi poinnya adalah ada yang memahami hadis itu tekstual, sebagian memahami hadisnya kontekstual. Kalau tekstualis, patung apapun jenisnya haram, gambar apapun jenisnya haram. Kalau kontekstual maka dilihat kenapanya diharamkan. Kalau disembah haram, kalau bukan sesembahan ya tidak menjadi haram. Hari ini bahkan gambarnya ada di duit kita. Kalau begitu haram bawa duit sebab ada gambar orang di dalamnya. Kalau kita mengikuti tadi tasbih. Saklek-saklekan mengharamkan gambar gitu ya. Di KTP juga nggak boleh bawa, Pak. Wah iya, di mana-mana ada presiden, wakil presiden, ya kan? Di sekolah ada, di pemerintahan birokrasi ada, di rumah kita ketemu foto keluarga, bapak punya foto wisuda, anak-anak wisuda, TK wisuda, udah sekarang mah TK aja udah wisuda. Lukisan pemandangan. Nah, kalau lukisan pemandangan nggak ada masalah.
Karena yang diharamkan tadi adalah yang lukisan makhluk hidup. Bukan hanya manusia, Pak. Maaf, kebo sekalipun juga, atau kuda yang sering ya. Kuda betul. Kuda sekalipun juga. Betul. Itu cara pandangnya. Iya betul. Kalau kita mah kalau disembah haram, kalau tidak disembah well no problem. Oke. Baik, ada lagi? Musik ada waktunya nanti. Kita akan bicara. Belum sampai. Ya semester. Semester selanjutnya. Waduh, mana ini? Mana Pak? Ya, pindah dia. Masya Allah. Ternyata bukan di copy tapi di cut kemarin. Oke, saya copy dulu. Baik, kita lanjutkan. Tapi filenya hilang. Sebentar. Untung semua perangkat di bawah dah pokoknya. Oke. Wish. Oke, dikit lagi. Ini dia. Anas ya, Anas. Oke, salin. Oke. Baik, sampai paswir ya Pak ya, patung atau gambar. Berikutnya, sekarang kita lanjutkan. Targetnya sampai habis nih. Waktunya cukup, insyaallah first in first out Bapak. Nggak usah khawatir, kita nggak sampai jam 6 ya. Kurang berapa menit kira-kira? Sekarang syuruknya 28 tambah 10 menit deh, 38 berarti ya. Baru biar kemudian bisa sholat isyraq. Oke. Baik, berikutnya adalah ini yang ke-6. Kelima atau ke-6? Kelima dong sekarang ya. Oke. Baik. Ya, ini penting nih. Ya, kok nggak bisa? Kok nggak bisa digedein, ini gimana Pak ceritanya? Oh, mesti manual masa? Ya wis lah. Ya lumayan deh. Baik, berkali-kali umroh dalam satu perjalanan, boleh nggak? Bin Baz boleh. Utsaimin bid'ah. Ayo lo. Siapa yang kemarin waktu umroh berkali-kali umrohnya? Bapak, ibu, saya punya bapak ibu 3 Pak. Bapak ibu kandung, bapak ibu angkat saat kecil, bapak ibu angkat saat gede. Jadi 6 orang tuh. Semua saya umrohin satu persatu. Badal umroh. Iya kan, berkali-kali umroh, boleh nggak tuh? Kali ini Bapak bisa lihat Bin Baz selalu lebih tekstualis daripada Syekh Utsaimin secara umum. Kata Syekh Bin Baz nggak boleh. Di sini tapi beda nih. Di sini boleh beda. Justru Syekh Utsaimin yang konteks yang tekstualis. Syekh Utsaimin tekstualis, di Bin Baz malah konteks. Kata Bin Baz, ini menjawab pertanyaan, Pak. Dua-duanya menjawab pertanyaan. Tikrarul umrah fi Ramadan. Hal yajuz tikrarul umrah fi Ramadan talaban lil ajri al mutarattaba ala dzalika? Kata penanya, boleh enggak berkali-kali umrah di saat Ramadan? Ini bukan hanya orang luar, Pak, dari jauh datang dari Indonesia datang ke sana, bukan. Tapi orang asli sana yang berkali-kali umrah di saat Ramadan karena pahalanya besar, gitu kan. Siapa yang umrah melaksanakan umrah di bulan Ramadan seperti pahala haji. Hadisnya benar tuh, makanya kemudian kita kejar umroh Ramadan, mahal Pak. Iya, karena memang pahalanya seperti pahala haji. Nah, kesempatan itu diambil oleh
orang sananya gitu. Ya udah kalau gitu keluar ke Tan'im umroh, keluar ke Masjid Aisyah umroh gitu kan. La haraj fi dzalik, kata bin Baz, enggak ada masalah itu, boleh silakan. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-umrah ila umrah kaffaratu lima bainahuma wal hajj mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Muttafaqun alaih. Hadis yang diambil oleh bin Baz adalah hadis umum, bahwa satu umrah ke umrah yang lain menghapus dosa di antara keduanya, haji mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Itu dalilnya dalil umum gitu. Fa idza tamara salatan aw arba'a marrat fala haraj fi dzalika. Boleh 3 kali 4 kali selama Ramadan silakan. Faqad i'tamarat Aisyah radhiyallahu anha, ada sumber riwayat yang lain yang disebut oleh Ibn Baz. Aisyah dulu melakukan itu fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada. Di saat haji wada, Aisyah pernah umratain 2 kali umroh. Fi aqal min 20 yauman, dalam 20 hari, 19 hari persisnya, Aisyah 2 kali umroh. Berarti boleh umroh berkali-kali? Boleh. Itu dicontohkan oleh Aisyah. Oke, satu dalil umum, yang kedua dalil khusus. Yang kedua, Syekh Utsaimin bagaimana? Syekh Utsaimin tikrul umrah fi safarin wahid minal bid'ah. Kata Utsaimin, bid'ah itu. Sebab pertanyaan fadilatul Syekh, ba'dun nas ya'ti min makan ba'id di hadfil umrah ila Makkah. Ada banyak orang yang datang dari tempat yang jauh dari Indonesia datang ke Makkah untuk umrah. Summa yantamiruna wa yahilluna, summa yadhhabuna ila Tan'im, summa yu'adduna al-umrah, yakni fi safarihi iddat amrat. Fa kaifa hadza? Boleh enggak? Kata penanya. Kata Syekh Utsaimin, al-jawab hadza barakallahu fiik minal bid'ah fi dinillah. Kata Syekh Utsaimin, itu bid'ah. Li'annahu laisa ahras minar Rasul sallallahu alaihi wasallam wala minas sahabah. Tidak ada sumber dari Nabi maupun sahabat yang menyatakan itu. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam kama na'lam jami'an dakhala Makkah fatihan fi akhir Ramadan. Kita tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menundukkan kota Makkah, futuh Makkah itu di akhir Ramadan. Wa baqiya tis'ata asyara yauman. Dia tinggal di sana, beliau tinggal di sana 19 hari. Fi Makkah. Walam yakhruj ila Tan'im li yuhrima. Tapi Nabi tidak melaksanakan umrah, keluar ke Tan'im kemudian umrah. Enggak. Wa kadzalika sahabah fatikrarul umrah fi safarin wahid minal bid'ah. Sekali jalan langsung berkali-kali umrah, kata Syekh Utsaimin, bid'ah. Bagaimana kalau berkali-kali? Enggak apa-apa kalau berkali-kali. Sekarang umrah sekali selesai pulang. Ya kan? Bapak punya banyak duit kan? Tahun depan umrah lagi. Enggak apa-apa kalau begitu mah. Tapi kalau sekali umroh langsung kemudian di sana umroh berkali-kali, itu yang bid'ah. Kata Syekh Utsaimin. Kalau bin Baz enggak. Syekh Utsaimin barangkali enggak baca hadis tentang ini. Aisyah ternyata 2 kali umroh di saat haji wada gitu. Kalau ini kan konteksnya adalah konteks futuh Mekah. Di saat futuh Mekah Nabi enggak berkali-kali umroh. Betul, tapi ketika melihat haji wada ternyata Aisyah 2 kali umroh. Oke, Pak. Ada contohnya. Oke. Saat umroh saya baca selebaran yang diedarkan oleh pemerintah Arab Saudi itu dalam bentuk buku-buku kecil itu gitu. Saya baca sebagiannya ada pendapat bin Baz ini dikutip nih. Bin Baz ini dikutip. Untuk orang yang penduduk Makkah sendiri tidak dianjurkan untuk berkali-kali umroh pada saat yang sama, pada satu momentum gitu ya, satu perjalanan. Tapi bagi orang yang jauh datang dari seluruh dunia, dikhawatirkan gak sempat mengumrohkan keluarganya, silahkan. Orang tua saya sudah sepuh 75 tahun. Mungkin ada duitnya, tapi kemampuan fisiknya bisa jadi ya kan sudah tidak memungkinkan untuk berangkat umroh. Saya umrohkan, silahkan. Di selebaran tuh Pak. Ya. Jadi kalau Bapak punya keluarga, Bapak, Ibu, orang tua, kakak, adik misalnya yang mungkin gak punya kesempatan umroh seumur-umur. Bisa jadi karena faktor fisiknya, bisa karena faktor keuangannya misalnya gitu. Umrohkan silahkan. Itu di selebaran yang saya baca di saat umroh. Ya. Saya lupa soal itu. Yang sebelah ini apa? Utsaimin. Karena umroh dalam satu perjalanan. Yes. Saya jadi pikiran saya, jangan-jangan itu hanya 1 kali mabit yang dilarang itu. Jadi 1 kali mabit, dia cukup 1 kali mabit.
kan soalnya perjalanan kan ini ke sana gitu. Berarti di Aisyah atau Tamin dia bolak balik, nggak balik lagi, dia umroh melaksanakan sa'i, tawaf, selesai. Dia nggak mabit apa itu yang dimaksud? Mungkin ya, saya ada satu kali perjalanan di situ. Balik ke mikot mas. Agak ke mikot dulu. Kalau Itu kan satu umroh kan? iya, Iya, umroh kan siap mikot. Nah, jangan-jangan nggak ngambil mikot lagi. nggak mikot lagi. Kalau nggak ngambil mikot jelas haram dua-dua, nggak jelas batal umrohnya. Iya, makanya. Bukan. Yang dimaksud adalah umroh berkali-kali pada satu perjalanan umroh 9 hari. Artinya datang dari satu tempat. Ya, kita pakai umroh 9 hari gitu, datang ke sana umroh sekali aja udah, kata Syekh Utsaimin gitu. Nggak harus kamu keluar ke Tanim kemudian umroh lagi berkali-kali atau mau umrohkan siapa gitu, nggak usah. Nggak kan bid'ah, karena tidak ada contohnya dari Nabi seperti itu, Pak. Kalau tidak mengambil mikot mah jelas batal, nggak umroh namanya. karena umroh itu ada niatnya kan, ya kan, labbaik Allahumma umratan gitu kan. Itu di mana dilakukannya? Di saat mengambil mikot gitu. Ya, oke, baik, alhamdulillah. Baik, ada lagi? Sedikit lagi. Oke, 38 kita sudah syuruk ya. Baik, 8 menit lagi. Lanjutkan yang ke-6. Yang ke-6 ini sudah mafhum saya kira ya, tentang sholat tarawih 23 rakaat. Kata Bin Baz boleh. Al-Albani no. Kali ini yang dihadap-hadapkan adalah Bin Baz dengan Al-Albani. Kalau Bin Baz, fal afdal ma'mum ayyaquma ma'al imam hatta yansharifa. Makmum ngikutin aja imamnya gitu. Sawa'un sholat 11 rakaat aw 13 aw 23 aw ghair dzalik. Mau 11 rakaat, 13 rakaat, 23 rakaat terserah aja, ngikutin aja imamnya. Kata Bin Baz, hadza huwal afdal tabi'a al-imam hatta yansharifa. Wa 23 fa'alaha Umar radhiyallahu anhu. Kata Bin Baz, inilah yang paling baik mengikuti imam. Adapun 23 rakaat memang itu adalah perilaku Umar bin Khattab wa sahabah dan sahabat pada masa Umar bin Khattab menjadi khalifah. Falaisa fiha naqsun wa laisa fiha ikhlal. Bal hiya minas sunanul khulafa'ur rasyidin. Itu adalah bagian sunnahnya khulafa'ur rasyidin. Kan wa iyyakum bisunnati wa sunnati khulafa'i min ba'di gitu kan. Kalian harus berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin setelahku. Karena itu maka mengikuti sunnah khulafa'ur rasyidin di antara para khalifah boleh. Satu di antaranya adalah tentang sholat 23 rakaat, sholat tarawih. Nabi tidak lakukan, tapi ada perilaku Umar bin Khattab boleh diikuti. Sama dengan azan 2 kali Jum'ah. Nabi tidak lakukan, di zaman Nabi cuma sekali. Utsman bin Affan yang pertama kali membuat 2 kali azan. Ada rujukan dari Utsman, boleh. Karena Nabi berpesan, kamu harus berpegang pada sunnahku dan sunnah khulafa setelahku. Maka dua-duanya boleh, gitu ya. Sah, gitu. Jelas ya? Ada. Yes, karena ada rujukan dari khulafa ar-rasyidin. Termasuk ini 23. Menurut Bin Baz. Menurut Al-Albani enggak. Sholat tarawih lebih dari 11 rakaat itu sama dengan sholat zuhur lebih dari 4 rakaat. Bukan hanya bid'ah, haram. Bukan sesuatu yang baru, lagi haram mutlak gitu. Segitu Pak kalau Bin Baz. Ya. Ikhtisaruhu sallallahu alaihi wasallam ala 11 raka'ah dalilun ala adami jawazi ziyadah 'alaiha. Simpulannya Bin Baz, Nabi mencontohkan membatasi la yazid wa la yanqus min 11 raka'atan seperti riwayat hadisnya riwayat Aisyah, itu adalah pembatasan maksimal 11 rakaat. Maka tidak boleh menambah lebih daripada 11 rakaat itu, kata Al-Albani. Itu sebab Al-Albani nggak boleh jadi guru besar hadis di Arab Saudi. Sebab Arab Saudinya 23 rakaat. Lo kurang ajar lo, nggak usah, nggak jadi. Tadinya pengen diangkat. Iya. Al-Albani melanjutnya, salat tarawih la yajuz az-ziyadah fiha ala al-masdunan li ishtirakiha ma'a shalawat al-mazkurat
iltizamihi sallallahu alaihi wasallam adadan muayyanan. Memang harus jelas definitif jumlahnya. Fiha la yazidu alaihi. Faman idda'a al-farq fa alaihi ad-dalil. Orang yang berbeda dengan ini lebih dari 11 rakaat gitu, maka harus menunjukkan dalilnya gitu. Kata Al-Albani enggak ada dalil tentang itu, ya udah selesai. Yang tepat adalah la yazid wa la yanqus min 11 rakaat. Tidak nambah, tidak kurang dari 11 rakaat. Berarti kalau Bapak salat tahajudnya cuma 2 rakaat, itu bid'ah juga, Pak. Kan bunyi hadisnya la yazid wa la yanqus. Tidak menambah, tidak berkurang. Kalau kurang dari 11 rakaat, bid'ah. Lebih dari 11 rakaat, bid'ah. Kalau pakai pendapat ini, ya. Halo? Waduh, jadi tiap malam mesti 11 rakaat dong. Gempor dong. Repotnya ini ya. Tapi Al-Albani memang saklek dalam pengambilan kesimpulan hadis, tekstualis banget gitu ya. Tekstualis banget. Salah satu diantaranya ada tentang iya, begitu. Nah, Salafi selalu merujuk kepada Al-Albani untuk konteks hadis. Padahal dikritisi habis, Pak. Saya punya guru, Profesor Ali Mustafa Yaqub, punya guru namanya Al-A'zami. Al-A'zami gurunya Syekh Ali Mustafa Yaqub itu dulu sempat pasrah bongkoan orang Jawa kepada Al-Albani. Kan? Al-Albani generasinya sama nih dengan guru saya. Profesor Ali Mustafa Yaqub, Al-A'zami namanya gitu. Pernah pasrah bongkoan, pokoknya kalau Al-Albani bilang A saya ikut, kata Al-A'zami. Tapi kemudian kata guru saya, belakangan di bukunya beliau tulis, belakangan itu awal dulu. Orang tercengang gitu kan, terbelalak melihat Al-Albani luar biasa ilmu hadisnya. Tapi semakin tahu, semakin paham, semakin dalam tentang Al-Albani, kemudian malah mereka mengkritisi Al-Albani. Termasuk Al-A'zami tadi itu. Guru, sekarang bagaimana, kata Profesor Ali Mustafa Yaqub? Apakah engkau masih tunduk pasrah kepada Al-Albani dalam konteks hadis? Enggak. Kata Al-A'zami, sekarang saya semakin tahu bahwa ternyata Al-Albani itu enggak punya guru. Bahwa Al-Albani itu, maaf Pak, Al-Albani itu ahli hadis bukan karena berguru, tapi beliau memang tekun baca. Apa sebab? Sebab sehari-harinya di maktabah, di perpustakaan gitu, ngaji, baca kitab hadis, kemudian mengumpulkan semua referensi, kemudian menjadi semakin seakan ahli. Cuma sayangnya nggak punya sanad, kecuali satu. Sanadnya Al-Albani itu belakangan setelah beliau terkenal gitu, mencantolkan sanadnya kepada seorang guru. Itu sebab maka disiplin keilmuannya Al-Albani beda, cara berpikir logikanya Al-Albani beda dengan Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz. Kalau bin Baz dan Utsaimin memang akademisi gitu ya, berguru gitu, punya sanad, keilmuan jelas gitu. Kesimpulan hadisnya beda. Kalau Al-Albani udah saklek-saklekan, bunyinya begitu ya begitu. Kalau Al-Albani dan Syekh Utsaimin dan bin Baz sesekali menggunakan logika, rasio, menggunakan usul fikih gitu untuk memahami sebuah hadis. Kalau Al-Albani lebih tekstualis. Seperti ini contohnya misalnya. Nggak boleh lebih dari 11 rakaat. Berarti sama dengan menambahi sholat zuhur udah lebih dari 4 rakaat. Bid'ah. Kalau Al-Albani. Baik. Terakhir boleh nggak? Sudah sampai mana? Ketujuh ya? Ketujuh terakhir kan? Oh masih ada ke-8. Sampai ke-8 Pak. 7 dan 8-nya kita sisakan bagian belakang. Oke, sampai di sini kalau begitu. Tentang sholat tarawih. Oke, Bapak Ibu rahimakumullah. Yang jadi poin utama bagi yang kita pelajari hari ini adalah betapa jangankan antar beda kubu, beda apa bahasanya ya, beda organisasi, beda pemahaman gitu, beda manhaj. Itu. Beda manhaj, jangankan beda manhaj, sesama manhaj sekalipun ternyata perbedaan itu ada. Hari ini kita belajar Syekh Utsaimin beda dengan Syekh bin Baz beda dengan Al-Albani. Padahal mereka satu kubu, satu manhaj yang sama, yakni Salafi. Gitu ya. Apalagi kalau dibandingkan dengan kita yang di luar Salafi gitu. Sangat mungkin kalau perbedaan itu semakin tajam. Yang poinnya adalah ternyata mereka semua meskipun berbeda saling menghargai. Apalagi kita. Kalau kita nih arif bijaksana, lemah lembut, Ahlussunnah wal Jamaah tuh.
Ya kan, sangat lemah lembut ya, sangat dewasa merespon segala perbedaan gitu. Kalau kita mah biasa, udah monggo yang mau kunut-kunut, yang enggak gitu. Wiridan setelahnya monggo, enggak juga enggak masalah gitu kan. Habis ini makan situ sarapan boleh, enggak juga enggak apa-apa. Pokoknya legowo kalau kita mah ya, kita biasa dengan perbedaan itu. Insya Allah semakin luas Pak, poin akhirnya adalah semakin luas ilmunya, semakin luas kita bersikap mengambil tindakan. Ya, insya Allah kita bisa menjaga kerukunan, kedamaian di tengah perbedaan yang kita miliki, tetap kita bisa menjalin satu persatuan kesatuan. Amin ya Allah rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Sampai di sini? Betul ya? Oke. Mudah-mudahan manfaat yang kita lakukan menjadi semakin membuat kita dewasa dan semakin arif bijaksana. Insya Allah bisa menjaga persatuan kesatuan dalam lingkungan. Semakin kuat persatuan dan kesatuan kita, insya Allah semakin hebat juga kekuatan kita untuk membangun jamaah kita, masjid kita, masyarakat kita, dan bangsa negara kita. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Sallallahu alaihi sayyidina habibina syafi'ana maulana Muhammad wa sallim sallallahu ta'ala alamin hamdul syakirin hamdu yafi ni'amaka kafi mazida rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalika karim wa li'azim sultan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lakunna minal khasirin Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim Allahumma ya Allah ampuni kami semua ya Allah, dan saudara-saudara kami ya Allah, mendahului kami dalam iman ya Allah. Jangan sisakan kebencian, kedengkian di hati kami ya Allah terhadap mereka semua orang-orang beriman ya Allah. Allahumma ya Rahman Rahim, persatukan hati kami, ikat erat persaudaraan antara kami ya Allah. Satukan hati kami ya Allah di tengah perbedaan ini ya Allah, sehingga kemudian kami bisa bersatu padu ya Allah untuk membangun masjid kami, masyarakat kami, lingkungan kami, bangsa negara kami ya Allah. Ya Rahman Rahim ya mujibas sa'ilin istajib du'ana rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas salati min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Muhammad